di sini ternyata ada cruise control loh. Ternyata truk mining ada cruise control kayak mobil passenger pada umumnya. Pertanyaannya adalah, kuat nggak transmisi matic untuk digunakan mobil truk mining dan membawa muatan yang berat? Hai, selamat datang di Mobil. Nah, sekarang gue berada di IE atau Indonesia Energy Engineering, yang dimana ini ada pameran untuk otomotif alat berat untuk mining. Jadi yang biasanya gue nge-review mobil passenger, ini gue nge-review kendaraan berat yang dikhususkan untuk mining. Dan di sini memang kontennya ada agak unik sih gitu. Di sini ada salah satu brand otomotif yang memang dia cukup terkenal lah. Gue akan nge-highlight mobil tersebut atau meng-highlight kendaraan tersebut. Penasaran gimana nanti videonya? Saksikan terus di Teman Mobil. Nah, seperti gue bilang, di sini banyak banget kendaraan alat berat untuk konstruksi ataupun untuk mining. Dan di sini gue akan melihat salah satu brand ternama yang ada di Indonesia, yaitu brand Mercedes-Benz. Nah, Mercedes-Benz ini nggak cuma terkenal untuk di kendaraan passengers, tapi dia juga untuk kendaraan mining atau truk-truk yang untuk konstruksi ataupun mining. Dan memang dia terkenal banget mungkin sebagai pionir lah di industri tersebut. Nah, di sini gue akan melihat sedikit nih. Di belakang kita sudah ada truk-truk mining yang mereka sudah display. Yuk kita lihat. Nah, di belakang gua ada salah satu truk yang memang dikhususkan untuk heavy duty lah. Dan di sini ada Arox, ada Axor sebelah sana, dan juga ada Atros. Nah, gue mau lihat dari sisi Aroxnya dulu. Yuk kita lihat. Ikutin gue. Yuk kita masuk nih. Ini mobilnya keren banget nih. Wish. Ya Allah. Nah, oke. Gue di dalam salah satu mobil Mercedes-Benz, yaitu truk Arox. Nah, bedanya apa sih? Ada Arox, ada Axor, ada juga Atros. Sebenarnya yang membedakan itu dari sisi performance-nya. Nah, performance kalau misalkan dia performance kita 300 horsepower ke bawah, itu dia biasanya penamanya adalah Axor gitu, karena emang secara kekuatannya dan kawan-kawan itu beda. Karena kalau misalkan muatannya gede, itu pasti butuh tenaga atau performance yang cukup besar. Nah, untuk tenaga performance sekitar 300 horsepower ke atas, nah itu dia biasanya menggunakan truk untuk si Arox dan juga si Atros. Nah, di sini gua sekarang ada di Arox. Oke, ini gue baru pertama kali naik mobil truk mining lah ibaratnya. Kesan pertama apa? Ganteng sih, ganteng kayak keren banget gitu ya kan. Nah, gue dengar dari salah satu orang produknya si Mercedes-Benz sendiri. Nah, si Arox ini keunggulannya apa sih dibandingkan dengan kompetitornya? Pertama adalah dari sisi kenyamanannya. Kenapa? Karena kalau misalkan lu di mobil di truk pokoknya di industri tambang lah, kenyamanan untuk si driver sendiri itu memang salah satu yang diutamakan. Nah, untuk di sisi kenyamanan sendiri, itu apa aja sih yang dimiliki sama si Arox itu sendiri? Nah, pertama adalah dia sudah ada air susnya untuk di bagian ini, joknya. Jadi kalau misalkan kondisi jalannya itu nggak rata, atau kondisinya itu harus dia bergerak-gerak goyang itu, nah di air susnya di joknya ini dia ada meminimalisir lah untuk si pengemudinya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau kita ngomongin tambang lah, di tambang itu untuk secara operasional itu dia 24 jam nggak ada berhentinya. Karena kalau misalkan berhenti atau downtime lah, itu pasti dia akan kehilangan banyak cost lah, akan banyak cost yang dihilangkan sama dia, karena dia nggak dapat keuntungan di sana. Jadi emang secara operasional untuk truk ataupun untuk industri mining dan kawan-kawan itu memang berjalan secara operasional 24 jam. Jadi kenyamanan untuk si drivernya itu cukup penting, biar nggak ada namanya kelelahan lah untuk drivernya. Jadi dengan si Airsus ini, drivernya pasti akan terasa nyaman dan dia nggak terasa lelah ibaratnya. Nah, terus kenyamanannya apa lagi? Untuk di tipe Arox ini dia ada AC-nya, jadi dingin gitu.
karena ya kalau ditambang tuh pasti panas banget. Ini dia ada AC-nya di bagian sini. Nah, kenyamanannya apalagi dia sini ada parking brake. Dia sudah ada parking brake-nya. Jadi oke lah. Terus ada apa lagi? Di sini ternyata ada cruise control loh. Ternyata Truck Mining ada cruise control kayak mobil passenger pada umumnya. Wah, keren sih. Terus gimana gunanya cruise controlnya? Itu cruise controlnya ada di sini, sebelah sini. Jadi bisa diatur lah, sama kayak mobil kendaraan passenger. Dia ada sebelah sini. Buat apa sih cruise control itu? Ya tadi, walaupun memang tambang itu medannya agak berat lah ibaratnya, tapi ada juga jalanan yang emang rata. Dan itu biasanya digunakan cruise control untuk ya kenyamanan untuk si drivernya biar nggak lelah di jalan. Nah, apalagi dari sisi kenyamanannya, yaitu dia untuk dari sisi transmisinya ternyata dia ada matic loh. Gue baru tahu truk tambang itu nggak cuman manual, ternyata bisa matic juga atau AMT lah ibaratnya. Ini mana dia bisa ada cara pengaturan transmisinya secara matic. Jadi lu nggak perlu gonta-ganti gigi lagi. Alasannya apa? Itu untuk memberikan kenyamanan si driver, dia nggak capek dan juga biar nggak ada miss sedikit lah. Karena kalau misalkan yang tadi gue dengar dari orang produknya, kalau misalkan driver kelelahan, dia tuh pengaturan kalau manual itu pasti mungkin ada miss atau gimana, jadi secara koplingnya pun dan lain-lainnya tuh mungkin akan miss di sana. Jadi takut ada masalah di sana. Jadi ada yang matic ya biar si drivernya merasa nyaman. Nah, memang kebanyakan untuk Truck Mining itu manual kebanyakan, tapi sekarang tuh udah mulai berevolusi lah, ibaratnya udah ada improvementnya. Ini mana dia sudah menggunakan transmisi matic ya. Pertanyaannya adalah kuat nggak transmisi matic untuk digunakan mobil Truck Mining dan membawa muatan yang berat? Jawabannya adalah kuat. Ternyata memang ini matic itu sudah digunakan yang lainnya dan memang kuat. Gokil banget. Jadi kenapa ada maticnya ya karena emang dia sudah kuat juga dan pasti nyaman untuk digunakan untuk driver-drivernya. Terus apalagi kenyamanannya, salah satu adalah dari sisi dia ada engine brake-nya ternyata. Jadi kalau misalkan ya mempermudah lah kalau misalkan mau ngerem atau gimana, ada pengaturan engine brake-nya. Sehingga kalau misalkan ada turunan atau gimana, drivernya akan pede dan akan merasa nyaman. Gitu. Terus itu dari sisi kenyamanan kita bahas. Nah, bahas fitur-fiturnya. Kita bahas dari fitur-fitur. Memang kalau secara fitur ya kalah jauh lah, kalah canggih dengan mobil passenger. Tapi di sini fitur-fiturnya emang praktikal digunakan untuk si mining. Apa aja? Nah, dari Mercedes sendiri kata semua Mercedes itu semua sudah ada fitur keselamatan ABS-nya. Jadi mau yang Arox, Axor ataupun si Atros itu dia sudah ada fitur ABS-nya. Jadi secara safety-nya oke. Nah, terus ada apa lagi di sini sih? Nah, di sini ada cukup banyak sebenarnya yang dibutuhkan untuk penggunaan Truck Mining. Nah, salah satu di sini ada namanya ASR. Maksudnya apa? Jadi intinya adalah ini untuk mencegah roda belakang selip. Jadi untuk ibaratnya ban belakang yang kehilangan traksinya itu ibaratnya diatur lah ibarat supaya enggak terjadi selip. Intinya gitu. Nah, ada apa lagi? Di sini ada head unit. Ini ada head unit mungkin sekitar 7 inch kali ya. Nah, ini ada pengaturan nggak nyala, tapi ini bisa ngebantu untuk dari sisi komunikasi dan lain-lain. Nah, di sini ada colokan juga. Ini 24 volt colokan. Ini AC untuk pengaturan AC. Ini ada parking brake. Ada parking brake. Nah, ini ada parking brake. Di sini ada kompartemen untuk naruh minuman. Terus, nah untuk cluster meternya dia sudah ada digital dan juga sudah ada yang analog. Jadi memang lebih canggih lah, lebih oke lah. Gue kira tuh truk-truk main itu ya jadul analog semua, ternyata ada digitalnya juga loh. Di sini juga ada hand itu loh. Jadi secara fungsinya memang udah cukup oke lah. Apalagi ini adalah si Mercedes-Benz punya. Jadi memang bisa memang diperuntukkan banget untuk drivernya. Nah, kalau untuk di bagian tadi jok ya, dia ada air shoes-nya, di sini juga ada armrest-nya. Dan kalau ini bisa diatur juga nggak elektrik secara manual, tapi oke loh buat si para drivernya gitu. Ini apa? Ini ada sun visor, wih sun visor gede banget bos. biar nggak gelap nih, wih. Terus kalau kita tutup di sini
Ini ada untuk pengaturan power window-nya, untuk pengaturan lock-locknya. Di sini ada AC-nya juga. So far menurut gue ya, kayak mobil Niaga, tapi ini versi gedenya gitu. Mungkin dari sisi kabinnya itu kali bisa gue bahas. Kita lihat mungkin dari sisi yang lainnya. Oke, let's go. Nah, salah satu fitur yang penting untuk digunakan truk mining adalah dia ada VTO electric pneumatic. Maksudnya apa? Jadi intinya adalah dia akan membantu atau menambah fungsinya untuk mengoperasikan ini dumnya. Jadi kalau secara teknisnya dia di sini di bagian transmisinya itu dia akan mengalirkan tenaga lah, yang biasanya untuk menggerakkan mesin, dia untuk menggerakkan pompanya ini. Jadi secara operasi pompanya ini dia akan mengangkat si dumnya untuk secara untuk membantu operasional lah. Jadi fitur itu penting banget kalau misalnya kita bawa muatan bertonton lah. Jadi dengan fungsi itu dia akan mengangkat, akan mudah, dan akan ya menjatuhkan atau ya sesuai dengan kebutuhan lah ibaratnya. Jadi itu salah satu fitur yang penting banget untuk di si truk mining harus miliki gitu. Nah, sekarang di belakang gue sudah ada dua tipe truk Axor. Yang mana bedanya? Yang sebelah kiri warna biru dan sebelah kanan ini warna oranye. Bedanya apa? Bedanya adalah ini dua-duanya adalah truk untuk pendistribusian atau untuk mengangkut bahan bakar. Nah, kalau yang sebelah kiri itu untuk semi mining, kalau yang ini untuk yang full miningnya. Jadi kalau yang untuk yang sebelah kiri ini, dia ini untuk bisa pendistribusian pengantaran bahan bakar dari full bensin ke SPBU. Jadi pengantar seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk yang di kanan gue ini, dia nganternya itu di tambang. Emang khusus tambang. Kenapa? Bisa kalau misalkan lu di tambang kan ada layar atas sama layar bawah tuh. Nah, nggak mungkin dong kalau untuk alat beratnya tuh naik ke atas. Nah, dia harus diantar bensinnya. Kalau misalkan bensinnya habis, nah yang nganterin adalah si Axor tipe kanan ini. Bisa kita lihat bedanya di mana? Dari sisi bannya. Kalau bannya udah kayak ban pacul seperti ini, dia pasti emang dikhususkan untuk tambang. Sedangkan kalau ini ban kayak biasa, ini untuk daerah perkotaan lah atau daerah aspal lah ibaratnya. Jadi kedua hal ini beda. Yang ini untuk semi mining, yang ini untuk full mining. Nah, kita coba lihat dari sisi belakang sekarang. Nah, bisa kita lihat nih bedanya apa? Yang tadi yang kanan, yang kanan ini untuk pendistribusian di daerah perkotaan lah ibaratnya, dari full ke SPBU terdekat. Nih, ini sudah dibuat diperuntukkan untuk agen BBM industri Pertamina. Jadi isinya bensin nih kalau misalkan diperuntukannya. Nah, bedanya tadi gue bilang ini bannya. Kalau ban biasa kayak gini, ini untuk daerah perkotaan lah. Nah, kalau misalkan yang ban pacul ini emang digunakan untuk bagian daerah pertambangan lah, atau bisa bilang ini mine loop untuk dari sisi bannya. Jadi yang membedakannya satu itu, dan pastinya dari sisi tenaga atau apa sama, cuman peruntukannya aja dibedakan. Karena kalau kita misalkan ingin memesan sebuah kendaraan berat, itu biasanya tuh cuma kayak mesin atau badannya aja. Nah, untuk bagian-bagian ininya, bagian-bagiannya peruntukannya itu akan disesuaikan masing-masing dari karoserinya, entah untuk fuel bahan bakar atau untuk entah apa gitu. Nah, itu salah satu perbedaan dari dua tipe Axor yang tadi gua sebutkan. Nah, di belakang gua sekarang ada namanya Actros 4063S. Bedanya apa sih dengan si Arox tadi? Sebenarnya dari bentuknya hampir sama lah, tapi kalau dari belakangnya ada peruntukannya itu berbeda. Kalau si tadi Arox itu untuk mengangkut muatan. Nah, sedangkan si Actros ini untuk menarik muatan di belakangnya. Nah, kita lihat sekarang apa yang ditarik sih belakangnya. Nih, yang ditarik itu, yang ditarik ini. Kalau tadi kan dia karena ada VTO-nya, dia untuk bisa ngangkat lah ibaratnya. Sama, ini juga bisa mengangkat juga, tapi ini dia lebih besar. Jadi muatannya lebih banyak lagi atau bertonton lebih banyak lagi dibandingkan si Arox tadi. Untuk mengangkat muatan lebih besar lagi, dia menggunakan si Actros ini. Gede banget, gila. Ini mobil gede banget. Coba kita lihat dari sisi dalamnya sekarang ya. Nah, kalau dari sisi dalamnya sebenarnya kurang lebih sama sih sama si punya si Arox tadi. Cuman bedanya enggak kok, hampir sama. Karena emang yang dipastikan adalah dari sisi kenyamanan drivernya itu penting banget. Jadi kayak air suspensionnya ada juga, untuk fitur cruise control juga udah ada di sini. Untuk fitur-fitur safety-nya lain semua hampir sama gitu. Dan yang pastinya ini mobil keren banget menurut gue ya.
emang khusus banget digunakan untuk si mining tersebut gitu. Nah, ngomongin after sales itu tidak luput dari setiap industri otomotif lah. Kenapa? Karena penting banget kalau misalkan mau truk atau mobil kalian kenapa-napa, kudu banget emang diservis. Nah, kalau untuk si Mercedes-Benz ini dia ada ibaratnya tempat servis atau bengkel lah di setiap daerah mining atau pertambangan. Salah satunya ada di daerah Kalimantan. Jadi misalkan ada tambang batu bara, itu bisa banget untuk ada tempat servisnya lah, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk khusus pembelian, tadi gue denger juga dari orang after salesnya, untuk setiap pembelian si Axor ini dia ada beberapa package after sales ya. Salah satu adalah dia free service package, yang dimana ada paket perawatan gratis untuk setiap pembelian si Axor ini punya. Terus dia juga ada warrantinya, dimana ada jaminan garansi keseluruhan kendaraan untuk tahun pertama. Nah, jaminan garansi ini, jaminan garansi powertrainnya hingga 200.000 km atau tahun kedua. Dan juga ada warranty extension program, jadi kalau kalian ingin nambah mencapai 3 tahun itu bisa banget dengan program after sales itu. Dan juga ada Fleetboard Indonesia, yang dimana tuh ada GPS lah, itu akan membantu kalian dari sisi si Axornya. Nah, tadi kita udah bahas 3 varian yang dihadirkan sama Mercedes-Benz di acara IAA kali ini. Jujur ini pengalaman baru sih, karena gue baru tahu mengenai truk mining yang ada di sini gitu kan. Biasanya gue ngebahas mengenai mobil passenger car, tapi ini malah mobil besar. Jadi menurut gue ini pengalaman baru buat gue untuk bisa mobil yang ada di sini. Dan kita juga ngebahas juga dari sisi perbedaannya apa aja dan lain-lainnya. Nah, gimana menurut kalian dengan video kali ini? Kalau ada pertanyaan boleh untuk share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, pasti subscribe channel mobil. Itu dari saya, salam teman mobil.